Pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Sorotan Dunia untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, menghadiri konser Gala Budaya Kazakhstan di Moskow. Acara tersebut menjadi bagian dari program Hari Budaya Kazakhstan dan menandai penguatan hubungan strategis antar kedua negara. Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, terlihat menikmati penampilan spektakuler dalam konser gala di Teater Bolshoi Moskow pada Rabu 12 November 2025 malam. Acara tersebut merupakan bagian dari program Hari Budaya Kazakhstan yang digelar untuk mempererat hubungan bilateral antara Moskow dan Astana. Rekaman memperlihatkan kedua kepala negara menyaksikan berbagai penampilan musik dan tari dari seniman Kazakhstan yang tampil memukau dengan kostum tradisional. Program menampilkan lebih dari 10 pertunjukan instrumental dan koreografi yang mencerminkan kekayaan budaya Kazakhstan. Dalam acara tersebut, kedua pemimpin didampingi Menteri Kebudayaan Rusia, Olga Lyubimova, dan Menteri Kebudayaan Kazakhstan, Aida Balayeva, serta Direktur Jenderal Teater Bolshoi, Valery Gergiev. Sebelumnya di Kremlin, Putin dan Tokayev juga menandatangani deklarasi kerjasama baru bernama Kemitraan Strategis Komprehensif dan Aliansi. Kunjungan kenegaraan Presiden Tokayev berlangsung pada 11 hingga 12 November 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gunung Taal di Filipina kembali menunjukkan aktivitasnya dengan semburan abu yang cukup tinggi. Meski demikian, otoritas setempat menegaskan erupsi ini masih berada dalam tingkat kewaspadaan rendah dan belum menunjukkan potensi bahaya besar. Semburan abu setinggi sekitar 2.800 meter terlihat dari Gunung Taal di Filipina pada Rabu 12 November 2025 pagi. Rekaman menunjukkan asap pekat membumbung dari kawah utama dalam peristiwa erupsi periomatik terbaru. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina atau VIVOS melaporkan erupsi terjadi pada pukul 6:51 menit hingga 6:54 menit waktu setempat atau berlangsung selama sekitar 3 menit. VIVOS menjelaskan erupsi tersebut terjadi saat magma panas bersentuhan dengan air dari danau kawah atau air tanah, sehingga menyebabkan letusan uap dan semburan materi baru dari perut bumi. Meski terjadi ledakan singkat, status Gunung Taal tetap dipertahankan pada level 1 atau kondisi tidak normal dengan tingkat kegempaan rendah. Dalam sistem peringatan Filipina, level 1 berarti belum ada resiko erupsi dahsyat dalam waktu dekat. VIVOS menegaskan, peristiwa ini masih sesuai dengan kondisi aktivitas saat ini. Namun masyarakat di sekitar gunung diminta waspada karena erupsi uap serupa dapat terjadi tanpa peringatan lebih dahulu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Uruguay kini dipuji sebagai pemimpin dunia dalam energi bersih. Negara ini sukses menghasilkan hampir seluruh listriknya dari sumber terbarukan. Uruguay kini mencatat sejarah baru dalam transisi energi bersih. Sekitar 97% listrik di negara tersebut saat ini berasal dari sumber terbarukan, dengan energi angin menjadi tulang punggung utama dalam sistem kelistrikan nasional. Rekaman yang diambil di Punta del Tigre, Ciudad del Plata, menunjukkan ladang panel surya dan turban angin milik perusahaan negara UT. Lokasi ini merupakan instalasi surya pertama yang dibangun untuk mendukung transisi energi Uruguay. Transisi energi Uruguay sendiri dimulai sejak tahun 2008, ketika harga bahan bakar fosil melonjak dan kekeringan mengancam pasokan listrik dari pembangkit hidro. Pada tahun 2025, produksi listrik terbarukan di Uruguay mencapai antara 90 hingga 100% pada beberapa hari. Hal ini meneguhkan posisinya sebagai pemimpin regional dalam energi bersih. Profesor Jose Cataldo dari Universitas Uruguay mengungkap peran penting dunia akademis dalam penelitian dan pengembangan teknologi energi angin. Menurutnya, universitas melakukan studi pemetaan potensi angin, membangun instalasi percobaan, hingga merancang program nasional energi angin. Data administrasi pasar listrik Uruguay menyebutkan 66% listrik dihasilkan dari angin, 24% dari hidro, dan 9% dari biomasa.
Laporan SEC Ingenieria berdasarkan Embers Global Electricity Review 2024 menyebutkan Uruguay merupakan negara dengan pertumbuhan energi angin tercepat di dunia selama 1 dekade terakhir. Antara 2015 hingga 2023, produksi energi terbarukan di Uruguay naik 15% dan berhasil memenuhi target pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri India, Narendra Modi, melakukan kunjungan kenegaraan selama 2 hari ke Bhutan. Dalam kunjungan tersebut, Modi dan Raja Bhutan meresmikan pembangkit listrik tenaga air terbesar di negara itu. Perdana Menteri India, Narendra Modi, tiba di Thimphu pada Selasa 11 November 2025 untuk kunjungan kenegaraan selama 2 hari ke Bhutan. Dalam kunjungan ini, Modi bersama Raja Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, meresmikan proyek membangkit listrik tenaga air Pusat Changchu. Rekaman video memperlihatkan kedatangan Modi di Aula Kyenri, Tasi Chiodong, yang disambut langsung oleh Raja Bhutan dan para biksu setempat untuk upacara peresmian. Proyek PLTA yang berada di tepi sungai Punah Changchu ini menjadi pembangkit terbesar yang saat ini sudah beroperasi penuh di kerajaan pegunungan Himalaya tersebut. Listrik menjadi komoditas ekspor utama Bhutan dan sumber pendapatan penting bagi negara itu. Bhutan diketahui menjadi salah satu negara dengan 99% sumber listriknya berasal dari energi terbarukan, hampir seluruhnya dari tenaga air yang sebagian besar diekspor ke India. Selain meresmikan PLTA, Modi juga mengikuti Festival Doa Perdamaian Global di Stasiodong, tempat dipamerkannya relik pihak Buddha yang baru saja diperoleh India dan dianggap sebagai sisa-sisa jenazah Sang Buddha yang ditemukan tahun 1898. Selama kunjungan tersebut, Raja Bhutan memimpin upacara doa bagi korban ledakan mobil di dekat stasiun Metro Red Fort, New Delhi pada Senin 10 November lalu. Ribuan warga Bhutan berkumpul di Stadion Changlimmitang untuk menunjukkan solidaritas dan bela sungkawa terhadap India. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kanada secara resmi kehilangan status bebas campak setelah wabah penyakit terus meluas di berbagai wilayah. Organisasi Kesehatan Internasional mengkonfirmasi penurunan angka vaksinasi anak telah memicu kembali penularan virus yang sangat menular itu di Amerika Utara dan Selatan. Kasus campak di Kanada telah melampaui 5.100 orang tahun ini, termasuk 2 kematian bayi yang terpapar virus sejak dalam kandungan dan lahir prematur. Kondisi ini menghapus status bebas campak yang selama ini dipegang Kanada sejak berhasil menghentikan penularan lokal beberapa tahun lalu. Menurut WHO, status eliminasi campak dicapai jika suatu negara dapat menghentikan penularan virus secara terus-menerus selama sedikitnya 12 bulan. Namun penurunan cakupan vaksinasi anak diperparah misinformasi dan dampak pandemi COVID-19 membuat virus kembali menyebar di komunitas. Campak dimulai dengan demam tinggi diikuti ruam gas di wajah dan leher. Meski kebanyakan pasien sembuh, penyakit ini masih menjadi salah satu penyebab kematian terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. Kanada menjadi salah satu dari 9 negara di benua Amerika yang kini berjuang kembali mengendalikan virus ini. Tim Kesehatan Nasional meluncurkan kampanye vaksinasi darurat untuk mengembalikan status bebas campak dalam beberapa tahun ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wali Kota terpilih New York, Zohran Mamdani, menunjuk pejabat veteran anggaran Dean Fuleihan sebagai wakil wali kota pada Senin waktu setempat. Langkah ini memberi bobot institusional kepada pemerintahan barunya di saat Mamdani berjanji akan membawa transformasi besar di kota terpadat Amerika Serikat. Fuleihan yang berusia 74 tahun membawa pengalaman lebih dari 4 dekade dalam pemerintahan kota dan negara bagian. Ia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Anggaran dan Wakil Wali Kota di era Bill de Blasio, serta menjadi tokoh kunci dalam perundingan anggaran di Legislatif Albany. Penunjukan ini dinilai strategis untuk menyimbangkan visi idealis Mamdani, seorang sosialis demokrat berusia 34 tahun dengan pengalaman teknokratik dalam mengelola anggaran kota. Dalam konferensi pers, Mamdani mengatakan ia akan membangun City Hall baru yang memadukan pemimpin senior dan wajah muda. Ia menegaskan perubahan politik harus dilakukan dengan kreativitas, namun juga pemahaman mendalam terhadap sistem yang ada. Mamdani juga mengangkat L.B. Garchard, mantan penasihat kampanye dan kepala staf di Majelis Negara Bagian, sebagai kepala staf City Hall. Agenda Mamdani dinilai ambisius, termasuk janji pengasuhan anak gratis, bus gratis, dan toko kelontong milik pemerintah kota.
Namun ia juga harus menghadapi tantangan besar dalam mengelola birokrasi raksasa New York, termasuk Departemen Polisi dan sistem sekolah terbesar di Amerika Serikat. Dengan pengalaman panjang di Albany, Fuleyhan diperkirakan akan memainkan peran kunci dalam negosiasi dengan legislator dan gubernur negara bagian yang dibutuhkan untuk mewujudkan program-program Mamdani. Saat resmi dilantik tahun depan, Mamdani akan menjadi wali kota termuda New York dalam beberapa generasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden Suriah dijadwalkan berkunjung ke Gedung Putih. Sosok itu adalah Ahmad al-Shara, pemimpin baru Suriah yang baru setahun menjabat setelah menumbangkan rezim otoriter Bashar Assad. Al-Shara yang pernah menjadi anggota kelompok militan Al-Qaeda dan ditahan di penjara Amerika di Irak, kini muncul sebagai figur yang diterima di panggung internasional. Perjalanannya dari seorang pemberontak menjadi presiden yang diterima di Gedung Putih dianggap sebagai simbol perubahan geopolitik di Timur Tengah. Perjalanan politik Al-Shara dinilai luar biasa. Laki-laki 47 tahun itu pernah menjadi komandan militan yang menentang pasukan Amerika di Irak pada awal 2000-an. Ia ditangkap, ditahan, dan diintegrasi di sebuah pusat penahanan yang dikendalikan Amerika Serikat. Namun setelah dibebaskan, Al-Shara memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda dan memasuki area politik lokal Suriah sebagai tokoh rekonsiliasi antar faksi. Dalam kunjungannya ke Amerika, Al-Shara diharapkan mengumumkan keikutsertaan Suriah dalam koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat untuk melawan ISIS. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menegaskan komitmen Suriah terhadap stabilitas regional dan perang melawan terorisme. Sebelumnya pada bulan Mei, Al-Shara sudah bertemu Presiden Donald Trump di Arab Saudi. Dalam perjumpaan itu, Trump mengumumkan penghapusan sanksi ekonomi yang telah membelenggu Suriah selama puluhan tahun, termasuk penangguhan penerapan Caesar ACT, undang-undang yang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran HAM oleh rezim Assad. Dalam pertemuan di Gedung Putih, ia akan mendorong pembatalan penuh Caesar ACT yang masih membutuhkan persetujuan Kongres untuk dihapuskan secara permanen. Dalam pernyataan resmi Kementerian Informasi Suriah, Al-Shara disebut akan menegaskan pesan pentingnya menghentikan sanksi ekonomi demi pemulihan dan investasi, sekaligus meneguhkan komitmen Suriah untuk melanjutkan perang melawan terorisme dan membangun stabilitas regional. Kunjungan ini tak hanya dipandang sebagai keberhasilan diplomasi Suriah, tetapi juga pencapaian personal bagi seorang pria yang pernah dipenjara pasukan Amerika. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pameran seni kontemporer Forever Is Now kembali digelar dengan latar megah piramida Giza di Mesir. Pameran ini menjadi ajang perpaduan antara karya seni modern dengan keagungan peradaban Mesir kuno. Pameran seni Forever Is Now yang kelima resmi dibuka di kawasan Piramida Giza pada Selasa 11 November 2025 lalu. Pameran ini menampilkan berbagai karya seni kontemporer yang terinspirasi dari peradaban Mesir kuno. Rekaman video memperlihatkan para pengunjung menjelajahi pameran dan mengabadikan momen dengan latar piramida ikonik. Latar yang sama inilah yang menginspirasi banyak seniman dalam gaya dan tema karya mereka. Seniman David Makiar mengungkapkan bahwa batu-batu modern yang digunakan dalam karya seni menjadi simbol dialog antara karya masa kini dengan sejarah abad yang abadi. Ia menyebut pengalaman pameran di sana sebagai suatu kehormatan yang mengharukan. Seniman lain, Andrei Blokhin, menjelaskan salah satu karyanya berjudul Nul. Karya itu melambangkan awal mula segala sesuatu dan memiliki keterkaitan dengan simbolisme budaya Mesir. Dirinya menyimpulkan bahwa piramida telah menjadi tempat spiritual selama berabad-abad. Pameran Forever Is Now kelima ini akan berlangsung hingga 6 Desember mendatang, menjadi wadah bagi seniman internasional untuk memadukan keaslian warisan Mesir dengan ekspresi seni modern yang memikat dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Halo area-area Surabaya, kini Sinpo TV hadir di Surabaya melalui channel digital 35 UHF. Jangan lupa untuk scan ulang saluran digital televisi Anda untuk mendapatkan informasi tercepat dan terdepan langsung di layar kaca Anda. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Sebuah perjalanan bersejarah terjadi di jantung hutan Amazon. Armada indigenes yang disebut Yakumama tiba di kota Belém, Brasil setelah menempuh lebih dari 3.000 km melintasi 4 negara Amazon. Setelah hampir sebulan berlayar, armada indigenos Amazon yang disebut Yakumama akhirnya tiba di kota Belém, Brazil pada Minggu 9 November 2025 sore. Kapal tersebut melintasi sungai Amazon dan merapat di pelabuhan utama kota, tepatnya sehari sebelum dimulainya konferensi iklim COP30. Ekspedisi ini disebut sebagai rute terbalik penaklukan karena mereka menelusuri kembali jejak penjelajahan Spanyol Francisco de Orellana, namun dengan makna baru sebagai simbol perlawanan atas kolonialisme dan seruan untuk aksi iklim global. Lebih dari 60 aktivis, komunikator, dan pejuang dari Latin Amerika, Asia, hingga Eropa turut dalam perjalanan tersebut untuk meningkatkan suara masyarakat adat dalam melindungi hutan Amazon. Para anggota armada menyampaikan mereka ingin mengajak dunia untuk bersatu membela kehidupan dan alam. Ia menyebut perjalanan ini adalah panggilan hati untuk melayani kehidupan dan keanekaragaman hayati di atas segalanya. Sepanjang rute, masyarakat tepi sungai menyambut armada Yakumama dengan musik, upacara, dan diskusi budaya sebagai bentuk solidaritas dan persahabatan antar komunitas. Kedatangan Yakumama di Belém menandai akhir perjalanan panjang sekaligus awal babak baru dalam representasi masyarakat adat di ajang COP30 yang kali ini menjadi yang terbesar dalam sejarah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah era dalam sejarah keuangan Amerika Serikat resmi berakhir. Lebih dari 2 abad, pemerintah Amerika Serikat menghentikan produksi koin 1 sen atau penny yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat selama 230 tahun. Upacara penutupan produksi digelar di pabrik US Mint di Philadelphia, tempat penny terakhir dicetak. Suasana haru terlihat saat para pekerja menyaksikan koin terakhir keluar dari mesin. Simbol akhir dari sejarah yang sudah berlangsung selama 230 tahun. Menteri Keuangan Amerika Serikat Brandon Beach secara seremonial menekan tombol pembuatan terakhir dan mengatakan, "God bless Amerika. Kita telah menyelamatkan pembayar pajak sebesar $56 juta." Koin terakhir itu ditempatkan di atas nampan khusus untuk diperlihatkan kepada media, sebelum beberapa di antaranya dilelang untuk publik. Sejak dicetak pertama kali pada tahun 1793, 1 penny dulunya dapat membeli permen, lilin, atau roti. Namun kini, nilainya hampir tak berarti dan setiap koin membutuhkan biaya produksi hampir 4 kali lipat dari nilai tukarnya. Pejabat US Mint menyebut sebagian besar penny telah berhenti diproduksi sejak musim panas lalu. Meski begitu, miliaran koin masih beredar dan tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran di seluruh Amerika Serikat. Berakhirnya produksi penny menandakan kehilangan simbol klasik dari sejarah ekonomi Amerika. Namun pemerintah memandang langkah ini adalah bagian dari upaya efisiensi dan penyesuaian dengan era transaksi digital. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Australia atas penyambutan hangat selama kunjungan kenegaraannya. Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Australia sebagai dasar untuk saling menghormati dan memperkuat kerjasama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Australia dalam kunjungan kenegaraannya ke Sydney pada 12 November 2025. Ia menyebut kedekatan geografis membuat kedua negara memiliki tanggung jawab moral untuk saling menghormati dan juga membantu sebagai tetangga yang baik. Prabowo menegaskan nilai persahabatan dan gotong royong antar negara tetangga sejalan dengan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan. Ia juga menyinggung pepatah lama yang mengajarkan pentingnya hidup rukun dan saling menolong. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo juga mengumumkan adanya kesepakatan baru di bidang pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Australia. Kesepakatan ini menjadi simbol kepercayaan serta kemitraan strategis yang semakin kuat di antara kedua negara. Mentioned many times that we cannot choose our neighbors, especially countries like us. It is our destiny to be direct neighbors. So let us face our destiny with the best of intentions. I believe in the good neighbor policy. Good neighbors are essential. Good neighbors will help each other in times of difficulties. In the Indonesian culture, we have a saying,
when we face an emergency, it is our neighbor that will help us. Maybe our relatives will remain far away, but our neighbors are the closest, and only good neighbors will help each other. We had very good discussions, and we, I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Putra mahkota Abu Dhabi, Shaki Khalid bin Mohammed bin Zayed bersama Presiden Chad, Mahamat Idris Deby Itno meresmikan Forum Perdagangan dan Investasi UEA Chad di Abu Dhabi pada Senin 10 November 2025. Forum ini menjadi ajang strategis untuk membuat kerjasama di bidang ekonomi dan pembangunan antara kedua negara. Forum Perdagangan dan Investasi UEA Chad yang digelar di Abu Dhabi ini menandai babak baru kerjasama ekonomi antara kedua negara. Dalam kegiatan tersebut, Republik Chad menyampaikan rencana pembangunan nasional yang berisi 268 proyek strategis di berbagai sektor, mulai dari energi dan infrastruktur hingga industri pengolahan. Pemerintah Chad juga menawarkan beragam insentif keuangan, kemudahan kepabeanan, dan regulasi investasi yang lebih fleksibel untuk menarik minat penanam modal asing maupun domestik. Selain sesi presentasi, kedua pemimpin negara juga menyaksikan penandatanganan 18 nota kesepahaman antara Uni Emirat Arab dan Chad. Perjanjian-perjanjian tersebut mencangkup bidang energi, infrastruktur, serta industri dengan tujuan memperluas perdagangan dan mendorong pertumbuhan investasi antar kedua pihak. Tak hanya itu, forum ini juga menjadi ajang bagi Chad untuk menandatangani 21 nota kesepahaman tambahan dengan berbagai negara dan lembaga internasional. Uni Emirat Arab dan Republik Chad telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1973 dan melalui forum ini, keduanya bertekad untuk memperkuat kemitraan ekonomi yang semakin berorientasi pada pembangunan dan pertumbuhan bersama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, tim kesehatan dan pertahanan sipil di Gaza memakamkan 38 jenazah warga Palestina yang tidak teridentifikasi di kota Deir al-Balah pada Senin 10 November 2025. Pemakaman massal ini terpaksa dilakukan setelah jenazah datang dari Israel dalam kondisi yang sangat rusak sehingga menyulitkan proses identifikasi. Inilah rekaman yang memperlihatkan deretan jenazah yang dikubur dalam barisan panjang di lubang-lubang makam yang sudah digali sebelumnya. Petugas pertahanan sipil Palestina terlihat berada di lokasi. Salat jenazah dilaksanakan sebelum sebuah buldoser menutupi makam secara bersamaan. Wakil Direktur Pertahanan Sipil Wilayah Tengah, Mohamed Abu Samala, mengatakan pihaknya memakamkan 38 syuhada yang tak teridentifikasi. Para korban sebelumnya mengalami penyiksaan berat sehingga wajah mereka tidak lagi dapat dikenali. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan, hingga kini hanya 89 dari 315 jenazah yang diterima dari militer Israel yang berhasil diidentifikasi. Menurut kementerian, tingkat kerusakan tubuh yang parah menyulitkan identifikasi. Sementara peralatan medis canggih untuk pemeriksaan belum tersedia di Gaza. Hingga saat ini, Israel telah menyerahkan 315 jenazah warga Palestina, sementara Hamas mengembalikan 24 jenazah sandera Israel. Kedua pihak sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku pada Jumat 10 Oktober. Perjanjian tersebut merupakan bagian dari 20-point Trump Plan yang mengatur penghentian perang secara langsung, pembebasan seluruh sandera baik hidup maupun meninggal, serta penyaluran bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintahan Federal Amerika Serikat melalui FAA atau Federal Aviation Administration memerintahkan maskapai untuk mengurangi sekitar 10% penerbangan di 40 bandara terbesar di negara ini. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap pengendali lalu lintas udara saat government shutdown dan memastikan keselamatan penumpang.
Pengurangan penerbangan dianggarkan mulai berlaku pada hari Jumat dan penumpang disarankan untuk segera memeriksa status penerbangan mereka dengan maskapai. FAA menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindakan darurat untuk menjaga keselamatan lalu lintas udara. Mengingat pengendali lalu lintas udara di seluruh negara sedang terbatas akibat government shutdown. 40 bandara terdampak meliputi wilayah strategis di Amerika Serikat, dari pesisir barat hingga timur, dan termasuk beberapa bandara paling ramai. FAA menekankan bahwa pengurangan ini adalah untuk mempertahankan standar keselamatan dan maskapai sudah dihimbau untuk menyesuaikan jadwal penerbangan. Penumpang diharapkan menghubungi maskapai atau mengunduh aplikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pemotongan penerbangan. Keputusan ini diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap jadwal penerbangan selama government shutdown berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Hakim Federal William Fitzpatrick memerintahkan jaksa untuk menyerahkan seluruh dokumen dan bukti penyelidikan kepada pengacara James Comey dalam kasus kriminal terhadap mantan Direktur FBI. Hakim menegaskan bahwa proses hukum kasus Comey sangat tidak biasa. Pihak jaksa diperintahkan untuk menyerahkan materi grand jury dan dokumen dari penyelidikan 2019-2020, termasuk dari Daniel Richtman, seorang profesor hukum yang merupakan teman dekat Comey. Comey yang didakwa berbohong di hadapan Senate Judiciary Committee menegaskan dirinya tidak bersalah dan menyebut proses ini sebagai prosekusi vindikatif atas arahan Presiden Trump. Pengacara Comey mengeluhkan mereka belum mendapat akses penuh terhadap seluruh bukti, termasuk informasi privilege dari Richtman. Hakim menegaskan semua dokumen harus segera diserahkan. Sedangkan Departemen Keadilan bersikukuh, tweet atau pernyataan Presiden Trump di media sosial bukan alasan untuk membatalkan dakwaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah negara bagian Maryland menggugat administrasi Presiden Donald Trump atas keputusan membatalkan pembangunan markas baru FBI di Greenbelt, Maryland. Gubernur Besburg menyebut keputusan untuk memindahkan lokasi ke gedung Ronald Reagan di Washington DC sebagai langkah yang melanggar hukum dan merugikan ekonomi warga Maryland. Dalam konferensi pers bersama dengan pejabat Maryland, Gubernur Wes Moore menyatakan gedung Reagan terlalu tua, terlalu kecil dan tidak aman untuk menjadi markas baru FBI. Ia menilai administrasi Trump telah menyingkirkan proses perencanaan dan seleksi yang sudah ditetapkan di era pemerintahan Biden. Jaksa Agung Maryland, Anthony Brown, menuduh bahwa administrasi Trump melanggar hukum federal dengan mengabaikan arahan Kongres dan mengalokasikan ulang lebih dari $1 miliar dana untuk proyek Greenbelt. Dalam gugatannya, Maryland juga meminta pengadilan untuk menghentikan pemilihan gedung Reagan dan mencegah pengalihan dana yang sudah disetujui Kongres. Dua senator Maryland, Chris Van Hollen dan juga Angela, mengecap keputusan tersebut menyebut Greenbelt sebagai lokasi yang paling memenuhi kebutuhan keamanan dan misi FBI. Pemerintahan Kabupaten Prince George menyatakan bahwa pembangunan di Greenbelt akan menjadi proyek ekonomi terbesar di sejarah wilayahnya, menciptakan lebih dari 7.500 lapangan kerja dan manfaat hingga $4 miliar. Saat ini markas FBI masih berada di gedung J. Edgar Hoover di Pennsylvania Avenue yang sudah hampir 50 tahun dikritik tidak layak huni. Pihak FBI dan juga GSA berdalih pemindahan markas ke gedung Reagan akan menghemat waktu dan biaya pembangunan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Senat Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik menolak RUU yang akan membatasi kekuasaan Presiden Donald Trump untuk melancarkan serangan militer ke Venezuela tanpa izin Kongres. Keputusan ini memberikan Presiden ruang gerak hukum yang lebih besar untuk menggunakan kekuatan militer di wilayah Karibia. Hasil pemungutan suara di Senat berakhir tipis, 51 menolak dan 49 mendukung. Hanya dua senator Republik, Rand Paul dari Kentucky dan juga Lisa Murkowski dari Alaska, yang memilih seirama dengan Partai Demokrat. Resolusi tersebut mengatur Presiden harus mendapat persetujuan Kongres sebelum melancarkan serangan militer ke Venezuela di tengah kekhawatiran eskalasi konflik di Karibia. Namun Republikan menilai pembatasan tersebut akan melemahkan posisi Amerika Serikat dan menghambat tindakan cepat terhadap ancaman narkoba. Administrasi Trump telah meningkatkan aktivitas militer di perairan Karibia, termasuk penyerangan kapal yang diduga menyelundupkan narkoba, serta penempatan kapal induk canggih. Kampanye ini telah menyebabkan 69 korban tewas dalam 17 serangan terkonfirmasi. Tokoh Demokrat seperti Senator Adam Schiff menilai aksi militer tersebut bisa menjadi upaya perubahan rezim dan menegaskan Kongres harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Ditolaknya resolusi ini membuat Presiden Trump tetap memiliki ruang gerak penuh untuk melanjutkan pembangunan kekuatan naval di Karibia. Keputusan Senat ini memicu debat luas terkait dengan batasan kekuasaan eksekutif dalam urusan perang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kota Rio Bonito di Brasil masih dalam keadaan darurat setelah angin puting beliung dahsyat menerjang kawasan itu pada Jumat 7 November lalu, menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas dan ratusan orang luka.
Rekaman pada Minggu 9 November 2025 menunjukkan kerusakan parah di kawasan terdampak dengan pohon tumbang, rumah hancur, mobil rusak, dan puing-puing berserakan di jalanan. Angin puting beliung yang sementara diklasifikasikan sebagai F3 dengan kecepatan angin mencapai 250 km per jam melanda negara bagian Paraná di selatan Brazil, dekat perbatasan dengan Argentina. Otoritas menyebut hingga 90% wilayah terdampak dan menetapkan status darurat bencana. Kota terparah adalah Rio Bonito dengan 5 korban tewas serta 1 korban lain dilaporkan di daerah pedesaan Guarapuava. Pemerintah negara bagian menetapkan 3 hari masa berkabung nasional. Sementara Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyampaikan bela sungkawa dan solidaritas kepada keluarga korban melalui akun resmi X miliknya. Pemerintah daerah mengimbau warga untuk tetap di tempat aman serta mematuhi arahan otoritas, sambil mengordinasikan bantuan kemanusiaan dan tim pembersihan untuk memulihkan layanan pokok. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemilih di bagian negara California menyetujui usulan untuk mengubah batas daerah pemilihan DPR Amerika Serikat, memberikan kemenangan strategis bagi Partai Demokrat dalam perebutan kontrol majelis rendah pada pemilu 2026 mendatang. Usulan tersebut dikenal sebagai Proposisi 50, memberikan peluang bagi Demokrat untuk merebut hingga 5 kursi tambahan, mengimbangi langkah Partai Republik di Texas yang melakukan hal serupa untuk menambah penguasaan kursi di DPR. Keputusan pemilih California menjadi kemenangan politik penting bagi Gubernur Gavin Newsom. Proposisi 50 dipandang sebagai langkah untuk memperkuat posisi Partai Demokrat sekaligus membatasi pengaruh politik Donald Trump dan Partai Republik di tingkat nasional. Dalam konferensi pers di Sacramento, Newsom juga sempat menyebut hasil pemungutan suara itu sebagai bagian dari gelombang penolakan nasional terhadap Trump, yang juga terlihat dari kenaikan gubernur-gubernur Demokrat di New Jersey dan juga Virginia. Namun ia mengingatkan pertarungan sesungguhnya akan terjadi pada 2026 saat pemilu tengah periode menentukan siapa yang menguasai DPR Amerika Serikat. Newsom menegaskan jika Demokrat berhasil merebut mayoritas DPR, mereka dapat mengakhiri presidensi Donald Trump. Ia menyebut tahun 2026 sebagai garis terang penentu masa depan demokrasi Amerika. Langkah California ini terjadi setelah Texas atas dorongan Trump mengubah peta pemilihan untuk menambah 5 kursi Republik. Dukungan terhadap usulan ini juga datang dari mantan Presiden Barack Obama yang dalam sejumlah iklan menyuruhkan pemilihan untuk menghentikan upaya Republik mencuri kursi Kongres dan menguasai pemerintah. Namun tak semua pihak setuju. Mantan Gubernur Republik Arnold menolak proposal ini, menyebutnya sebagai langkah yang mengambil kekuasaan dari rakyat. Menurutnya melawan Trump tidak bisa dengan meniru gaya politiknya. Sejumlah pemilih Republik California juga menyatakan penolakan, mengatakan mereka tak ingin negara bagian semakin biru. Dengan hasil ini, Partai Demokrat memiliki keunggulan strategis dalam upaya untuk merebut kembali DPR Amerika Serikat. Kemenangan di California dianggap sebagai pemanasan menuju pertempuran nasional yang akan menentukan nasib Presiden Trump di tahun 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Halo area-area Surabaya, kini Sinpo TV hadir di Surabaya melalui channel digital 35 UHF. Jangan lupa untuk scan ulang saluran digital televisi Anda untuk mendapatkan informasi tercepat dan terdepan langsung di layar kaca Anda. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemerintah Taiwan menegaskan akan terus mempererat hubungan dengan Israel meski menuai kritik internasional terkait perang di Gaza. Menurut Menteri Luar Negeri Lin Chialung, hubungan erat dengan Israel merupakan bagian dari strategi kepentingan nasional untuk memperkuat posisi Taiwan. Dalam konferensi pers di Taipei, Lin menyebut Israel sebagai mitra unik yang memberikan dukungan nyata bagi Taiwan. Menurutnya, 72 anggota parlemen Israel baru-baru ini menandatangani deklarasi untuk mendorong keikutsertaan Taiwan dalam berbagai organisasi internasional. Lin mengatakan, Taiwan akan bersahabat dengan negara yang bersahabat dengan kami.
Ia juga mengkritik sikap Palestina yang dinilai buruk bagi Taiwan karena mendukung prinsip satu Tiongkok yang digencarkan Beijing. Pernyataan ini muncul di tengah kontroversi rencana Taiwan untuk memberikan donasi kepada sebuah pusat medis di pemukiman Yahudi di tepi barat. Rencana tersebut mendapat kecaman dari sejumlah pihak internasional, mengingat pengadilan internasional telah menetapkan kehadiran Israel di wilayah tersebut sebagai ilegal. Saat ditanya apakah pemerintah telah membatalkan donasi itu, Lin tidak memberikan jawaban langsung. Ia hanya menegaskan, Taiwan fokus pada bantuan kemanusiaan untuk semua pihak dalam konflik Israel-Hamas. Menlu Lin juga menambahkan bahwa negara-negara lain dapat belajar dari Taiwan dalam menghadapi tekanan Tiongkok, termasuk dalam strategi Grey Zone, keamanan siber, dan transfer data. Sebelumnya, Lin mendampingi Wakil Presiden Kim Xiao dalam kunjungan langka ke Brussels, di mana delegasi Taiwan mendorong Uni Eropa untuk memperkuat hubungan keamanan dan perdagangan dengan pulau yang memerintah diri sendiri itu. Hubungan diplomatik Taiwan-Israel saat ini dipandang sebagai bagian dari strategi Taipei untuk memperluas aliansi internasional di tengah tekanan diplomatik dari Beijing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali ke Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menandatangani perjanjian keamanan bilateral antara Indonesia dan Australia. Kesepakatan ini menandai komitmen kedua negara untuk memperkuat stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, resmi menandatangani perjanjian keamanan bilateral Indonesia-Australia pada 12 November 2025. Kedua pemimpin menegaskan komitmen bersama untuk menjaga perdamaian serta memperkuat stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam hubungan pertahanan kedua negara. Perdana Menteri Albanese menyebut bahwa perjanjian tersebut sebagai momentum bersejarah yang memperdalam kemitraan strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Langkah ini melanjutkan berbagai kerjasama sebelumnya seperti Keating Soeharto Security Agreement 1995, Perjanjian Lombok 2006, dan juga Defense Cooperation Agreement yang juga ditandatangani pada tahun lalu. This treaty is a recognition from both our nations that the best way to secure that peace and stability is by acting together. It signals a new era in the Australia-Indonesia relationship. This treaty will commit Australia and Indonesia to consult at a leader and ministerial level on a regular basis on matters of security, and if either or both countries' security is threatened, to consult and consider what measures may be taken either individually or jointly to deal with those threats. And that's a great thing for our region and for the people of both Australia and Indonesia. Melalui perjanjian baru ini, Indonesia dan Australia sepakat memperkuat kerjasama keamanan, termasuk membentuk mekanisme konsultasi bila muncul potensi ancaman terhadap salah satu pihak. Albanese menyatakan kesepakatan ini sebagai capaian besar bagi kawasan, sementara Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mempererat hubungan pertahanan dan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pemerintah Australia. We cannot choose our neighbors, especially countries like us. It is our destiny to be direct neighbors. So let us face our destiny with the best of intentions. I believe in the good neighbor policy. Good neighbors are essential. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. FBI melanjutkan pemecatan agen dan pimpinan yang terlibat dalam penyelidikan upaya Presiden Donald Trump mengubah hasil pemilu 2020. Pemecatan terbaru tetap berjalan meski ada upaya untuk menghentikannya dan memicu kontroversi internal di dalam FBI. FBI melanjutkan tindakan pemecatan terhadap agen dan pimpinan yang terlibat dalam penyelidikan terhadap upaya Presiden Donald Trump untuk mengubah hasil pemilihan umum 2020. Sumber yang terlibat dalam proses ini menyebut pemecatan sempat ditangguhkan setelah muncul kekhawatiran dari Jeanine Pirro, pengacara Departemen Keadilan di Washington, terkait legalitas keputusan tersebut. Namun para agen akhirnya kembali dipecat pada hari Selasa meski alasan final keputusan belum dijelaskan. Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi politik di bawah Direktur FBI Cass Patel yang telah menyingkirkan sejumlah pejabat tinggi dan agen yang terlibat dalam penyelidikan yang membuat pemerintahan Trump marah. 3 pejabat FBI yang dipecat sebelumnya bahkan menggugat Patel pada bulan September.
menilai ia membawa kepentingan politik ke dalam proses penegakan hukum. FBI Agent Association menilai langkah ini sebagai bentuk retaliasi dan menegaskan bahwa penegakan hukum yang sah tidak semestinya dijadikan alasan pemecatan. Situasi ini juga memicu ketegangan politik baru terutama di kalangan Partai Republik yang menuduh Departemen Keadilan dan FBI mempolitisasi hukum untuk menyerang tokoh konservatif seperti Trump. Sementara itu agen-agen yang diberhentikan akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan pelanggaran prosedural dalam penyelidikan yang dinilai tergesa-gesa dan syarat tekanan politik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setelah 11 tahun penantian panjang, Israel akhirnya menerima kembali jenazah Hadar Goldin, seorang prajurit yang tewas di Gaza pada Perang tahun 2014. Informasi ini disampaikan pemerintah Israel pada Minggu 10 November 2025. Hadar Goldin saat itu berusia 23 tahun dilaporkan tewas hanya 2 jam setelah gencatan senjata mulai berlaku dalam Perang Gaza 2014. Bagi warga Israel, namanya menjadi simbol kegigihan dan kesedihan dalam membawa pulang para prajurit yang gugur. Menurut militer Israel, selama bertahun-tahun mereka telah meyakini bahwa Hadar Goldin sudah gugur berdasarkan temuan barang-barang pribadinya di dalam terowongan tempur, termasuk baju yang berlumur darah dan jalur tali jubah doa Yahudi miliknya. Jenazah Goldin menjadi satu-satunya sisa dari para prajurit Israel yang gugur dan ditahan di Gaza sebelum meledaknya Perang Baru pada 2023. Pemulangan ini dinilai sebagai terobosan besar dalam perjanjian gencatan senjata yang sementara masih rentan dengan insiden kekerasan dan pertukaran tawanan yang lamban. Konvoi polisi yang mengantar jenazah menuju Lembaga Forensik Nasional Israel disambut warga di sepanjang jalan. Banyak di antara mereka menangis, memberi hormat, dan membawa bendera Israel. Orang tua Goldin mengungkapkan kelegaan sekaligus kepedihan. Mereka mengucapkan terima kasih kepada pasukan pertahanan Israel yang telah membawa putra mereka pulang. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam rapat kabinet mingguan mengakui bahwa penahanan jenazah Goldin selama bertahun-tahun menjadi sumber penderitaan yang mendalam bagi keluarganya. Meski peristiwa ini membawa kelegaan bagi keluarga Goldin, sebagian pengamat menilai bahwa pemulangan jenazah ini tak lepas dari dimensi politik yang rumit di saat pemerintah Israel mendapat tekanan domestik atas penanganan konflik terkini di Gaza dan nasib sandera yang masih tertinggal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Evakuasi besar-besaran dari wilayah rawan banjir di Metro Manila terus berlangsung setelah otoritas Filipina mengeluarkan status waspada tinggi akibat mendekatnya Super Typhoon Phongwong. Rekaman yang diambil di Paranaque pada Minggu 9 November 2025 menunjukkan warga mulai tiba di pusat-pusat evakuasi, mendaftar untuk mendapatkan bantuan, dan menempati tenda-tenda sementara menjelang datangnya badai. Seorang pengungsi bernama Maria Okada mengaku segera mengungsi karena rumahnya berdekatan dengan sungai dan ia takut akan keselamatan 4 anaknya. Sementara pengungsi lain, Christina Villanueva, mengungkapkan ketakutannya karena topan yang melanda Cebu sebelumnya bukan super typhoon namun menelan banyak korban, sehingga mereka panik dan mengungsi lebih awal. Menurut laporan, sedikitnya 2 orang telah meninggal dunia dalam bencana tersebut. Sementara pihak berwenang telah mengevakuasi sekitar 1 juta penduduk. Badan Meteorologi Filipina Pagasa menyatakan kondisi mengancam jiwa masih akan berlanjut saat super typhoon yang secara lokal disebut Uwan terus melintasi wilayah Filipina dengan kecepatan angin maksimum mencapai 185 km per jam dan hembusan hingga 230 km per jam. Sementara itu, Pusat Peringatan Topan Gabungan Amerika Serikat atau GTWC mengklasifikasikan Phongwong sebagai topan kategori 3 dan menjadi siklon tropis ke-21 yang melanda Filipina tahun ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sidang Umum Pariwisata PBB ke-26 resmi dibuka di Riyadh pada Jumat 7 November 2025. Acara ini diikuti sekitar 160 delegasi dari berbagai negara. Inilah rekaman yang menunjukkan banyaknya menteri dan pejabat senior dari dunia Arab dan Asia yang hadir dalam upacara pembukaan. Sejumlah menteri tingkat tinggi, pemimpin industri, dan perwakilan organisasi internasional hadir dalam acara pembuka yang digelar di ibu kota Arab Saudi tersebut. Menteri Pariwisata Saudi Ahmed bin Alkel Al-Khatib dan Sekretaris Jenderal Pariwisata PBB Jura Pololikaspili turut menyampaikan pidato. Sidang ini akan membahas peran inovasi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif, serta penyusunan kerangka kerja untuk kerjasama internasional di masa mendatang. Konferensi yang berlangsung di Arab Saudi pada 7 hingga 11 November ini mengusung
tema AI Powered Tourism Redefining the Future yang menekankan bagaimana teknologi kecerdasan buatan mulai mengubah wajah sektor pariwisata global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, Kilauea, di Pulau Hawaii kembali meletus pada Minggu 9 November 2025 pagi waktu setempat. Lempengan lava panas terpantau memuncak dari kawah bagian utara dan selatan, serta diiringi getaran seismik yang meningkat cepat. Rekaman video memperlihatkan letusan ke-36 sejak aktivitas erupsi terus berlanjut di Gunung Kilauea. Berdasarkan laporan United States Geological Survey atau USGS, semburan lava dilaporkan mencapai ketinggian hingga 1.100 kaki atau sekitar 335 meter. USGS menjelaskan, letusan terakhir sebelumnya terjadi secara mendadak dan berakhir tiba-tiba setelah berlangsung lebih dari 5 jam. Selama periode itu, diperkirakan antara 10 hingga 11 juta meter kubik lava dimuntahkan, menutup sekitar 60 hingga 80% area kawah. Aktivitas gunung ini saat ini masih berlanjut secara berselang, di mana setiap fase erupsi biasanya berlangsung sekitar 1 hari atau kurang, disusul masa istirahat selama beberapa hari sebelum letusan berikutnya terjadi. Tercatat, fase aktivitas terbaru Gunung Kilauea ini dimulai sejak 23 Desember 2024 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, sebuah ledakan mobil terjadi di dekat Benteng Merah, objek wisata bersejarah di ibu kota India, New Delhi. 8 orang dilaporkan tewas dan 19 orang lainnya luka-luka. Otoritas India masih menyelidiki penyebab ledakan yang memicu kebakaran besar di area padat kendaraan. Menurut petugas pemadam kebakaran, ledakan terjadi di dekat gerbang stasiun Metro Benteng Merah dan memicu kebakaran yang menghanguskan sejumlah mobil di sekitar lokasi. Kepolisian New Delhi menyebut ledakan tersebut menyebabkan 8 korban jiwa dan 19 orang luka-luka. Seluruh korban saat ini dirawat di rumah sakit pemerintah. Saksi mata mengungkapkan kejadian terjadi secara tiba-tiba dengan suara ledakan kuat yang menggetarkan sekitar wilayah Old Delhi. Seorang warga Om Prakash Gupta mengatakan ia melihat sejumlah kendaraan terbakar dan bagian tubuh berserakan di jalan. Seorang pengemudi taksi bernama Syahrul mengaku mendengar suara ledakan keras dan langsung keluar dari mobilnya serta berlari bersama orang-orang sekitar. Gambar dari lokasi menunjukkan sejumlah kendaraan hancur, kaca jendela pecah, dan asap tebal menumbung tinggi dari kobaran api. Menteri Dalam Negeri Amit Shah menyatakan ledakan terjadi pada sebuah mobil Hyundai i20 di dekat lampu merah dan rekaman CCTV di area tersebut akan menjadi bagian penting penyelidikan. Pemerintah India meningkatkan pengamanan di Bandara Internasional New Delhi, stasiun metro, dan gedung-gedung pemerintah setelah insiden tersebut. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban melalui media sosial dan berharap para korban luka segera pulih. Benteng Merah yang dibangun pada abad ke-17 merupakan salah satu objek wisata terkenal dan simbol sejarah India, serta tempat Perdana Menteri India menyampaikan pidato Hari Kemerdekaan setiap 15 Agustus. Penyelidikan saat ini dilakukan oleh National Investigation Agency atau Badan Penyidik Terorisme Nasional India bersama beberapa lembaga keamanan lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pejabat Pertahanan Pete Hegseth mengumumkan serangan mematikan terhadap sebuah perahu penyelundup narkoba di Pasifik Timur yang menewaskan 2 orang dan meningkatkan jumlah korban menjadi 66 sejak dimulainya kampanye militer pemerintahan Trump. Pejabat Pertahanan Pete Hegseth mengkonfirmasi pada hari Selasa 3 November 2025 serangan mematikan terhadap sebuah kapal penyelundup narkoba di Pasifik Timur. Operasi ini menewaskan 2 orang di atas kapal, menambah daftar korban menjadi setidaknya 66 sejak pemerintahan Trump mulai meluncurkan serangan militer terhadap perahu-perahu penyelundup narkoba di wilayah Amerika Selatan. Hegseth menyebut bahwa serangan ini terjadi di hari yang sama dengan keberangkatan kapal induk USS Gerald R. Ford menuju Caribbean sebagai bagian dari perluasan kekuatan militer Amerika Serikat di Amerika Latin. Kapal induk ini akan bergabung dengan sejumlah pesawat, kapal perang, dan puluhan ribu pasukan yang telah diterjunkan di wilayah tersebut. Presiden Trump telah menegaskan bahwa pemerintahan Amerika Serikat sedang berada dalam konflik bersenjata dengan kartel narkoba, dengan mengklaim bahwa perahu-perahu tersebut dioperasikan oleh organisasi teroris asing, mendesak bahwa operasi militer ini adalah untuk melindungi warga Amerika Serikat dari narkoba. Hegseth menulis di media sosialnya bahwa pihaknya akan menelusuri dan menghancurkan setiap kapal yang mencoba menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat. Menghadapi tekanan dari anggota legislatif dari kedua pihak yang meminta penjelasan mengenai target yang dipilih dan dasar hukum untuk serangan ini, pemerintahan Amerika Serikat tetap bertahan pada alasan keamanan nasional. Sementara itu,
pimpinan PBB, Volker Turk, meminta Amerika Serikat untuk menghentikan serangan dan mencegah pembunuhan di luar proses hukum terhadap orang-orang di atas kapal tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Gubernur Banten Androsoni menerima kunjungan kenegaraan Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penon, dan perusahaan Prancis di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang pada Rabu 12 November 2025. Gubernur Banten menjelaskan, Banten memiliki fondasi kuat untuk mendukung industri pengolahan. Gubernur Banten Androsoni menyatakan pemerintah Provinsi Banten dan Kedutaan Besar Prancis sepakat memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, vokasi, dan pariwisata. Komitmen itu disampaikan usai menerima kunjungan Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penon, beserta dengan rombongan ekonomi di Serang. Menurut Andra, kunjungan ini bukan hanya bentuk apresiasi terhadap iklim investasi Banten, tetapi juga penjajakan peluang kerjasama baru. Salah satu pembahasan utama adalah ketersediaan bahan baku jagung lokal berkualitas tinggi yang menjadi kebutuhan industri pengolahan pangan asal Prancis. Selain sektor industri, Dubes Prancis juga membuka peluang kerjasama pendidikan dan juga pertukaran pelajar. Gubernur menjelaskan bahwa Banten memiliki fondasi kuat untuk mendukung industri pengolahan. Sektor karet sintetis dan juga kimia di Cilegon berkembang pesat, sementara industri pakan ternak terus memperluas kapasitas. Sementara itu, Dubes Prancis Fabien Penon menilai bahwa Banten memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional dan juga hubungan bilateral. Ia menegaskan bahwa Prancis ingin memperluas kerjasama ekonomi dan pendidikan ke tingkat daerah. Fabien menyebut bahwa sejumlah perusahaan asal Prancis seperti Michelin, Tereos, dan juga Air Liquide telah beroperasi di Banten dan membuka peluang kerjasama baru di masa depan, termasuk dalam bidang pariwisata dan juga pelatihan vokasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf, melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, Taufik bin Fahwan Al Rabiah. Penandatanganan ini menjadi awal resmi dari proses persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah yang diharapkan memberikan pelayanan lebih baik, tertib dan nyaman bagi para jemaah Indonesia. Indonesia dan Arab Saudi menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf dengan Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Taufik bin Fawzan Al Rabiah. Hal ini terlihat melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @kantor-urusan-haji pada 12 November 2025. MOU ini mencakup sejumlah aspek strategis mulai dari alokasi kuota jemaah haji, pengaturan akomodasi dan juga transportasi di Tanah Suci, penguatan sistem kesehatan haji, hingga integrasi teknologi dalam proses pendaftaran dan manajemen data jemaah. Penandatanganan ini pun menjadi awal resmi dari proses persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah yang diharapkan memberikan pelayanan lebih baik, tertib dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Kami diskusi banyak tentang dan lebih menekankan tentang istiqoah kesehatan. Sekali lagi, kita juga bicara tentang dam, dan terakhir kami tadi ditutup dengan penandatangan kesepakatan bahwa tahun ini, tahun 2026 ini akan mendapatkan kuota 221.000 dan semuanya akan datang melalui udara. Dan sekali lagi yang membanggakan, membahagiakan kami adalah bahwa kesuksesan haji Indonesia adalah kesuksesan haji dari teman-teman dari Kementerian Haji Saudi juga. Kegagalan kami juga berarti kegagalan mereka, sehingga mereka bekerja sama penuh untuk membantu pendukung keberhasilan kami. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau kapal induk HMAS Canberra di Garden Island Naval Base, Australia. Kunjungan ini menjadi bagian penting sebagai penguatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia. Presiden RI Prabowo Subianto meninjau kapal induk HMAS Canberra di Garden Island Naval Base, Australia pada Rabu 12 November 2025. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari kunjungan kenegaraan ke Australia yang menandai penguatan hubungan pertahanan dan kerjasama strategis kedua negara. Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Anthony Albanese, Menteri Pertahanan Richard Marles, dan Kepala Staf Angkatan Laut Australia Laksamana Madya Mark Hanman dalam suasana akrab dan hangat. Selama peninjauan, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Albanese menelusuri beberapa dek kapal yang menampilkan kendaraan taktis, alutsista amfibi, serta hanggar helikopter Seahawks. Keduanya menerima penjelasan teknis mengenai kemampuan kapal dalam operasi amfibi, logistik, hingga misi kemanusiaan. Peninjauan ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan maritim. I would like to once again thank the government of Australia
the Prime Minister of Australia and his government for receiving me. This is my first state visit to Australia, although I've been here many times. And I'm pleased to have been received by the Governor General this morning. We had very good discussions, and we, I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field, and essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship. Usai berkeliling kapal, Prabowo dan Albanese menggelar pernyataan pers bersama. Diakhiri dengan atraksi udara 4 pesawat aerobatik RAAF Rowlet yang melintas di atas Sydney Harbour Bridge. Kunjungan tersebut menjadi simbol eratnya persahabatan Indonesia-Australia sebagai dua negara maritim yang berkomitmen menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Indo-Pasifik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.